Sengsara Membawa Nikmat merupakan novel yang ditulis oleh tulis Esti Sati yang diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1929 dengan jumlah halaman 192. Ini bertemakan cinta. Novel ini yang tokoh utamanya adalah seorang pemuda berdarah Minang yang bernama Midun yang menceritakan mengenai suka duka yang dialami oleh Midun sebelum hidup bahagia bersama istri dan keluarganya. Midun ialah seorang pemuda yang santun, baik, taat agama, pandai dalam ilmu silat, dan rendah hati. Karena kepribadiannya inilah sehingga Midun disegani oleh warga di kampungnya. Hal ini menimbulkan rasa iri hati seorang pemuda yang bernama Kacak. Dalam novel ini, Kacak memerankan sebagai seorang yang congkak, sombong, dan angkuh. Kacak iri kepada Midun karena menganggap Midun tidak pantas disegani oleh masyarakat di kampungnya. Sebab Midun hanyalah seorang anak petani yang miskin. Hingga suatu hari Midun difitnah oleh Kacak. Ia difitnah karena telah menyelamatkan istri Kacak yang terseret arus sungai. Bukannya berterima kasih kepada Midun, Kacak malah melaporkan Midun pada pimpinan desa dengan alasan Midun telah memperkosa istrinya. Akibatnya, Midun dihukum untuk mengerjakan pekerjaan tanpa digaji. Tidak hanya itu, Kacak juga pernah merencanakan untuk membunuh Midun, namun usaha tersebut gagal. Akan tetapi Kacak tidak kehilangan akal. Ia terus memfitnah Midun dan akhirnya Midun dijebloskan ke dalam penjara. Ketika berada di penjara, Midun menjadi seorang yang disegani sebab ia memiliki kepribadian yang baik. Secara tidak sengaja, Midun bertemu dengan seorang gadis yang cantik bernama Halimah. Singkat ceritanya, sepergian gadis yang bernama Halimah, yang mana ketika Midun tengah menyapu menemukan kalung yang diduga milik gadis tersebut atau Halimah. Akhirnya, Midun mengembalikan kalung tersebut kepada Halimah. Kemudian, ia bisa berkenalan dengan Halimah. Halimah merupakan seorang gadis yang hidup bersama ayah tirinya. Di kehidupannya, Halimah tidak bahagia karena sikap dari ayah tirinya. Akhirnya, Halimah bercerita kepada Midun bahwa ia akan mencari ayah kandungnya ke Bogor. Setelah keluar dari penjara, Midun pun membantu Halimah untuk mencari ayah kandung Halimah ke Bogor. Setelah bertemu dengan ayah Halimah, Midun tinggal di rumah ayah Halimah selama 2 bulan. Karena merasa tidak enak hati bila Midun terus tinggal di rumah itu, akhirnya Midun pergi ke Batavia untuk mencari pekerjaan. Di Batavia pun Midun mengalami banyak cobaan yang mana ketika ia ingin mendirikan usaha, ia meminjam uang kepada rentenir. Dan bermodalkan uang pinjaman tersebut, Midun menjadi seorang yang sukses. Kemudian rentenir itu pun iri kepada Midun. Oleh karena itu, rentenir tersebut memfitnah Midun yang akhirnya Midun masuk ke penjara lagi. Setelah bebas dari penjara, Midun pergi ke pasar yang mana ketika berada di perjalanan, ia tak sengaja menolong seorang sinyo Belanda yang sedang diganggu oleh beberapa penjahat. Sinyo tersebut ternyata seorang pejabat terkenal. Sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada Midun, Midun diberikan pekerjaan yang menjadikan Midun sukses kembali. Hingga akhirnya, Midun pergi ke Bogor untuk menikahi Halimah. Dengan berjalannya waktu, Midun tidak dipercayai untuk memimpin sebuah operasi yang terletak di kota Medan. Hal inilah yang mempertemukan ia dengan adiknya yang bernama Manjau. Manjau bercerita bahwa keadaan keluarganya sangat bahagia. Kemudian Midun meminta agar ditugaskan di Batavia. Di kampungnya, Midun bertemu dengan Kacak. Kacak sangat menyesali perbuatannya dahulu pada Midun. Namun, ketika bertemu dengan Kacak, Kacak telah menjadi tersangka penggelapan uang balasting. Kemudian, Kacak dihukum 2 tahun penjara dan dibuang ke Padang. Dan akhirnya Midun hidup bahagia bersama keluarganya di kampung halamannya. Tokoh dan karya sastra angkatan Balai Pustaka. Yang pertama yaitu Merari Siregar. Beliau lahir pada tanggal 13 Juni 1896 di Sipirok, Tapanuli Selatan. Beliau wafat pada tanggal 23 April 1941 di Kalianget, Madura. Contoh karya sastra yang dihasilkan oleh Merari Siregar yaitu Azab dan Sengsara dan Si Jamin dan Si Johan. Yang kedua yaitu Muhammad Kasim. Beliau lahir pada tanggal 14 November 1886 di Madura, Sipongi.
Beliau wafat pada tanggal 2 Januari 1968 di Jakarta. Contoh karya sastra yang dihasilkan oleh Muhammad Qasim antara lain: yang pertama yaitu Teman Duduk, yang kedua yaitu Si Jamin, yang ketiga yaitu Nur Sultan Iskandar. Beliau lahir pada tanggal 3 November 1893 di Sungai Batang. Beliau wafat pada tanggal 28 November 1975 di Jakarta. Contoh karya sastra yang dihasilkan oleh Nur Sultan Iskandar yaitu Kata Hendak Jadi Lembu dan Cinta Tanah Air. Dan masih banyak lagi tokoh dan karya sastra angkatan Balai Pustaka.